Baik, saya akan mulai tentang bagaimana manajemen budidaya air payu yang saat ini terus berkembang dan ini mungkin akan menjadi menarik karena ini cerita sedikit sebenarnya Pekalongan kita mulai di Gayo itu tahun 2011. Waktu itu kami dengan Pak Wali Kota almarhum Pak Basir bagaimana bisa mengembangkan sana, saya mencoba itu yang di dekat makam itu. Ada 3 kolam selama 2 siklus, baru setelah itu ada keberhasilan berkembang sampai Pak Wali Kota waktu itu mengembangkan untuk bisa masukkan PLN dan akhirnya di Gayo kalau malam itu kayak kota saja karena banyak lampu. Namun sayang ini karena ada masalah rob sehingga ada tanggul besar sehingga itu yang menghalangi kita untuk bisa masukkan air sehingga saya dengar terakhir budidaya di sana khususnya udang mulai masalah karena memang sulit untuk mendapatkan air laut sementara memang kita butuh air laut untuk pelihara udang Paname yang ada di sana. Itu cerita sedikit itu kita mulai tahun 2011 sehingga waktu itu kami sering ke Pekalongan juga sempat kami mengajar di sana 1 semester untuk bidang khusus ini. Namun demikian karena kita sekarang jarak menjadi tidak ada masalah dengan konsep Zoom, ini juga menjadi menarik untuk kita bisa saling berbagi ilmu. Jadi kami awali dengan sekarang bagaimana manajemen budidaya air payu. Ini yang saya ingin sampaikan. Nah, apa sih saat ini air payu yang sampai sekarang masih menarik? Baik, saya lanjut dan tidak ada gangguan lagi. Jadi intinya kita harus mencari komoditas yang memang laku di pasaran dan margin pasarnya cukup luas. Ini yang salah satunya memang sampai saat ini tetap masih di udang. Karena saya bandingkan kalau kita panen udang 10 ton, hari ini kita ada panen Jepara, itu laku jual langsung. Tapi saya bayangkan kalau itu panen ikan yang lain seperti bandeng, panen 2 ton aja kita agak susah harus masuk ke pasar tradisional. Nah, itulah pilihan-pilihan yang harus kita lakukan. Namun demikian, prinsipnya di dalam hal pemilihan komoditas kita harus paham itu. Halo? Oke, Pak. Oke. Nah, saya ingin menyampaikan bahwa dalam kegiatan budaya pun kita tidak akan lepas dari masalah. Justru dari belajar masalah ini, kita ingin mencoba agar apa yang kita lakukan ini, masalah ini kita atasi dengan baik. Nah, masalah yang pertama adalah memang penyakit. Nah, oleh karena itu kita harus paham betul nanti dengan apa yang saat ini terjadi. Nah, kalau kita pilah untuk semua air payu khususnya, ini terutama khususnya di udang adalah ada 3 penyebab penyakit yang itu selalu menghantui kita. Yang pertama adalah penyakit yang karena disebabkan oleh virus. Ini berkembang sampai ada namanya WSSP, Taura Syndrome, Mio, sekarang ada penyakit yang lain muncul. Nah, ini semua adalah dari virus dan kita akui sampai sekarang untuk virus ini belum ada obatnya. Artinya kalau tertular ya sudah, kita tinggal nunggu apakah udang itu tahan ataupun tidak. Karena memang mengobati penyakit di udang itu begitu sulitnya. Nanti kita terangkan di dalam hal untuk nutrisinya. Nah, sehingga mau tidak mau kita harus berhadapan dengan penyakit ini. Yang kedua adalah bakterial penyakit. Jadi disebabkan oleh bakteri. Ya, yang paling momok di perairan Payu atau di perairan itu umumnya adalah Vibrio. Jadi Vibrio itu dampaknya sangat besar sehingga muncullah penyakit berak putih, WFD atau HPMD, di mana satu bakteri yang bisa menghasilkan racun atau vir A, vir B yang racun itu bisa membunuh daripada inang itu sendiri. Nah, yang ketiga, ini sebenarnya bukan penyakit, tetapi dampak daripada pengolahan lingkungan yang tidak baik, artinya pengolahan wadah budidaya yang tidak baik, menyebabkan terkumpulnya kotoran-kotoran, baik sisa pakan maupun daripada kotoran daripada ikan dan udang itu, yang menyebabkan terjadinya perombakan yang tidak sempurna, yaitu membentuk senyawa beracun seperti H2S, amonia, nitrit, dan sebagainya. Nah, ini nanti kaitannya dengan bagaimana kita mengelola konstruksi dan sebagainya. Nah, dari situlah maka untuk khusus di perairan, khususnya udang, tindakan pencegahan lebih penting. Nah, ini data yang menunjukkan bahwa kalau kita melihat semua perairan di kita, ini ternyata hampir semua sudah terkena. Sebagai contoh, saya lihat ini kami ambil data di lapangan bahwa penyakit yang ada di udang
itu juga ada di tempat yang lain seperti kepiting, kelisipan, udang liar. Yang kedua di tanah pun juga ada. Ini adalah penyakit-penyakit yang ada di jenis yang hijau ini ada jenis yang APND. Artinya di tanah pun ada. Ya. Nah, kalau lihat melihat seperti ini artinya tidak ada celah yang betul-betul di tempat kita itu bersih. Namun demikian kita harus berusaha untuk mengatasinya. Karena itulah seninya budidaya di sini, yaitu bagaimana kita mengatasi permasalahan ini dengan konsep untuk mencegah sebelum terjadinya serangan penyakit karena udang susah disembuhkan. Nah, konsep pengendaliannya adalah pertama ada uh, udang yang sehat, ada penyakit, patogen, virus dan sebagainya. Nah, virus ini ternyata akan menyerang untuk udang yang lemah, yang ketahanannya rendah dan sebagainya. Nah, setelah udang terserang, maka di dalam kolam udang akan sakit. Nah, pada saat udang sakit itu di dalam kolam itulah maka karena sifat memakan maka udang lemah kadang-kadang dimakan oleh udang yang sehat, yang kuat. Apalagi saat itu pakan kurang. Sehingga dengan udang sehat yang mau makan udang sakit, maka udang yang sehat pun akan terserang penyakit, tertular. Nah, dampaknya satu kolam akan kena penyakit semua. Maka kalau udah kena virus, tidak lama umurnya kadang-kadang. Dalam waktu 2-3 hari atau seminggu dia akan habis. Ya karena tadi dia sudah menyebar di dalam tambak. Nah, kalau sudah menyebar dalam tambak, petambak bingung, panik. Sehingga ya mau tidak mau harus dibuang airnya. Nah, kalau membuang airnya itu tidak dilakukan pengolahan, langsung dibuang perairan umum, maka penyakit virus ini akan mencemari, mewabah, menulari seluruh kawasan. Maka kalau tidak salah kalau kita lihat dalam satu kawasan tambak ada udang sakit, maka tetangganya juga ikut sakit. Apalagi pada saat kita membuang air udang yang sakit itu, maka ada petambak lain yang mengisi air dengan memasukkan air dari saluran maupun dari pantai yang memang sudah tertular oleh penyakit. Ini kasusnya. Sehingga dari konsep ini maka kita harus membentuk suatu desain kawasan yang intinya kita ingin mencegah itu semua. Nah, sekarang kita lihat dari mana datangnya penyakit. Pertama adalah dari benih yang tertular oleh induknya dan sebagainya. Nih, penting. Oleh karena itu, di dalam SOP-nya sekarang, maka setiap benih yang akan kita gunakan, yakinkan bahwa itu sudah bebas dari penyakit-penyakit yang menempel di sana. Maka dari konsep itu, pihak pembenihan kita membuat satu konsep SNI standar bagaimana cara melakukan pembenihan udang dan ikan yang baik. Yaitu mulai dari bagaimana induknya, bagaimana teknik hatchery-nya, pengolahan air di hatchery, dan sampai benih pun nanti sebelum kita tebar di masyarakat, maka kita lakukan cek uji PCR baik dengan real time maupun konvensional yang tujuannya adalah untuk mengetahui apakah benur hasil dari pembenihan ini sudah terbebas penyakit. Kita yakin memang sampel tidak semuanya, tapi paling tidak meyakinkan kalau sampel itu bisa mewakili bahwa kondisi benur di hatchery yang akan kita gunakan itu adalah kondisinya sehat. Oleh karena itu ada SOP sendiri bagaimana cara untuk mendapatkan benih yang jelek, yang lemah, agar kalau benih yang lemah itu kita masukkan di alat lab PCR real time itu ketahuan bahwa lemah itu karena penyakit ataupun karena sedang molting. Nah, filosofinya adalah kalau benih yang lemah saja kita cek negatif, apalagi yang sehat. Pengertiannya pasti akan lebih sehat lagi. Tapi kalau kita salah mengambil sampel, yang kita ambil sampel adalah benur yang sehat, atau yang lain sakit, begitu negatif, artinya kita salah mengartikan bahwa belum tentu benur yang positif pun, negatif pun, yang lain akan negatif semua. Lah, itulah yang kita gunakan dengan teknik pengambilan sampel. Yang kedua, masuknya patogen ke dalam tambak itu bisa melalui air. Ya, seperti tadi air yang di belakang, kalau saluran sudah terkena masalah di lingkungan sudah kena penyakit akibat buangan tambak yang sakit, maka
otomatis data tadi menunjukkan bahwa di perairan umum pun sudah terkena penyakit. Oleh karena itu, untuk masalah air ini kita sudah menggunakan sistem tandon, reservoir. Disitulah gunanya reservoir adalah digunakan untuk agar air yang kita gunakan ini sudah kita lakukan pelakuan sehingga betul-betul air yang kita gunakan ke dalam petakan tambak itu betul-betul steril ataupun betul-betul bagus, tidak mengandung penyakit. Nah, yang ketiga, penyakit juga bisa disebabkan oleh karier pembawa. Nah, ini di antara burung, manusia, dan frustasi dan manusia itu sendiri. Jadi kadang-kadang kita ini juga membawa penyakit. Artinya pada saat eh, kita habis dari tambak orang lain yang kena penyakit, apalagi dari tingkat petani, mungkin karena saking gotong royong tinggi, dia membantu tetangganya yang kena penyakit, tetapi tanpa sadar dia tidak disterilkan, tidak bersih masuk ke kawasan tambak kita, maka potensi untuk membawa penyakit itu cukup tinggi. Burung, burung memang tidak membawa penyakit, tetapi biasanya secara alami di lapangan terlihat pada saat ada udang sakit, maka burunglah tahu duluan. Nah, apabila burung itu datang membawa bangkai, makan, sehingga terus burung itu pindah ke lokasi kita, mau tidak mau dia akan menularkan penyakit virus ataupun yang lain itu ke kawasan tambak kita. Sehingga konsep yang ketiga ini kadang-kadang kita sudah menggunakan bagaimana mencegah burung masuk dengan cara melakukan benang-benang agar burung itu tidak masuk secara bebas ke kawasan tambak kita. Nah, ini penting. Jadi konsep ini nanti akan berkaitan dengan satu, yang pertama adalah benihnya bagus, yang kedua adalah konstruksi tambaknya dengan konsep biosecurity sehingga orang tidak keluar masuk dengan gampang dan sebagainya. Nah, yang ketiga, penyebab udang lemah adalah lingkungan. Jadi udang lemah ini sangatlah lingkungan. Jadi filosofi yang mendasar adalah semua makhluk hidup akan tumbuh dan berkembang secara normal apabila dia dipelihara pada media yang stabil, tidak berubah-ubah sesuai dengan preferensi atau kebutuhan daripada hewan itu sendiri, termasuk udang. Nah, penyebab-penyebab inilah yang perlu kita antisipasi. Apa sih sebenarnya yang membuat udang itu menjadi lemah? Karena lingkungan yang sering berubah, baik perubahan secara drastis maupun secara perlahan sampai titik kritis. Nah, penyebab utama di dalam tambak ini adalah bagaimana kita mengelola dasar tambak. Kenapa dasar tambak sangat penting? Filosofinya adalah setiap jengkal tanah dasar tambak akan mempengaruhi kualitas air di atas. Misalnya dalam satu tambak itu ada satu kotoran hanya, yang mungkin numpuk di situ hanya lepasan, sehingga yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana nanti kita bisa mengelola tambak, terutama adalah bagaimana kita bisa mengelola kotoran di dasar tambak. Nah, ini nanti kaitannya dengan konstruksi tambak. Mau konstruksi bentuk tanah, mau konstruksi dengan lining, beton, dan sebagainya. Nah, ini yang menjadi sangat menarik. Yang selanjutnya, dampak dari tanah dasar tambak itu pasti akan ke air di atasnya. Nah, ini jadi dampak dari dasar tambak lari ke air di atasnya. Sehingga mau tidak mau bagaimana kita harus bisa mempertahankan kualitas air di dalam kolam itu pada kondisi yang sesuai dengan kebutuhan yang terbaik dan stabil. Sebagai contoh, secara teori udang bisa hidup pada kadar garam 5 sampai 50 60 pun bisa. Saya pernah mencoba kadar garam 2 bisa. Itu waktu di DKI itu pernah kadar garamnya cuma 5. Di Lamongan kami pernah cuma 2. Tetapi yang penting adalah jangan sampai perlakuan kita dari kadar garam 2 itu naik mendadak menjadi 10 dan sebagainya. Begitu juga pernah di Jepara sampai kadar garam 55 karena musim kemarau, jadi penguapan secara perlahan. Nah, udang masih bisa bertahan. Tapi yang dia tidak tahan apabila dia berubah secara drastis, salah satunya adalah sanitasi. Jadi contoh, kita belajar melalui, mungkin teman-teman petambak belajar pihak melalui YouTube dan saya dengar bahwa kadar garam yang ideal tambak ini adalah 25 sampai 30 karena memang osmotiknya sama. Begitu dia lihat tambaknya kadar garamnya cuma 10,
Begitu ada pasang, dia paksa karena mendengar teori bahwa yang bagus adalah 25, naiklah dari 10 menjadi 25. Dalam waktu 1 hari, pasti udang stres. Artinya inilah seninya budidaya, walaupun secara teori mengatakan seperti itu, tapi untuk melakukan perubahan-perubahan ke arah yang ideal, kita tidak boleh secara mendadak. Itu ada teorinya. Dari tekanan osmotik yang ada di tubuh udang dan di air. Nah, sebagai contoh, adaptasi itu tidak boleh. Kalau lebih daripada 3 PPT, itu paling nggak dilakukan 1 sampai 2 hari. Pada saat hal seperti itulah menjadi dasar kita agar kita paham. Nah, ini, jadi pengertiannya seperti ini. Jadi artinya eh, kita harus mempertahankan kondisi lingkungan, baik dasar tambak maupun air di atas. Nah, nanti teknik pengolahan air kayak apa, memang ini berkaitan betul dengan konstruksi. Nah, sampai saat ini, apakah nutrisi bisa membantu? Sampai sekarang, karena udang ini sifatnya cara makannya dikerikiti dan dia ususnya sangat pendek, penggunaan vaksin, penggunaan feed aditif hanya berlaku pada saat dia makan. Pada saat dia sudah keluar, tidak ada lagi nutrisi atau feed aditif itu bisa bertahan seperti vaksin yang bisa bertahan seperti di tingkat tinggi. Udang tidak punya memori seperti itu. Jadi perlakuan pengobatan itu hanya berjalan pada saat itu masuk ke dalam tubuh udang, artinya melalui mulut, melalui hepatopankreas, karena dia hati dan tembolok jadi satu, baru melalui usus. Begitu sederhananya. Dan yang kedua, coating pengkayaan vitamin, feed aditif, obat melalui pakan udang itu tidak efisien. Karena cara makan udang yang dikerikiti, tidak seperti ikan bandeng, begitu dikasih makan langsung ditelan. Sehingga potensi untuk loss di air itu sangat tinggi. Nah, oleh karena itu, memang inilah seninya budidaya. Beberapa cara dilakukan, intinya bahwa kalau bisa pemberian pakan di udang ini betul-betul harus sudah dilakukan dari awal. Pemilihan nutrisi juga harus sesuai dengan kebutuhan udang, karena begitu kita kurang menambah itu lebih sulit menambah nutrisi atau memperkaya nutrisi pada pakan buatan yang sudah jadi khusus untuk udang, itu agak sulit. Nah, jadi saya lanjut. Jadi ini kalau kita pikir mitigasi penyakit pada udang hanya 3 saja: benih, air dari sumber, mau tidak menggunakan restorasi atau tandon. Yang ketiga, yang sebelah kiri bawah, ini bagaimana kita menjaga agar kualitas air dari dalam kolam atau tambak udang itu stabil pada media, pada peperan atau pada ukuran yang disesuaikan oleh udang, jadi yang disukai oleh udang. Ya, itu kaitan dengan nanti bagaimana persiapan tambaknya, pengolahan airnya, dan pengolahan pakan. Ini penting. Nah, nah, contoh satu adalah benih. Jadi mau tidak mau budidaya harus menggunakan benih yang betul-betul berkualitas. Jangan asal-asalan. Nah, saya barusan punya kajian yang ini terjadi. Sama-sama penuh dari benih F1 yang baik, dipelihara pada media yang berbeda, dengan cara pelihara yang beda, hanya beda penggunaan artemia saja, hasilnya sangat jauh beda itu. Memang secara fisik, bahwa di hatchery bagus, dicek negatif, tetapi pada saat ditebar ditambah, dibandingkan dengan hatchery yang atau benih yang kita pelihara dengan baik, F1 juga benurnya, dengan standar artemia yang cukup, maka pertumbuhannya sangat jauh berbeda. Mungkin secara fisik waktu itu benihnya eh, yang dipelihara asal-asalan dengan mengirit pakan artemia karena artemia mahal, itu sama persis, tapi begitu masuk ke tambak mungkin sudah terjadi kerusakan pencernaan dan sebagainya, sehingga dia tidak bertahan lama, dan sekarang pun harus kita panen pada ukuran yang kecil, yaitu saya 100, saya 150. Artinya pertumbuhan berikutnya agak lambat, sehingga secara bisnis tidak akan menguntungkan, sehingga kita panen di size kecil. Nah, ini contoh saja benih yang kita dapatkan kurang maksimum. Nah, oleh karena itu perlu kita melakukan cek atau benih sendiri. Nah, oke. Yang kedua, kita bagaimana di dalam melakukan penebaran benih itu berusaha untuk sekecil mungkin mengurangi stres. Oleh karena itu, yang perlu dilakukan adalah adaptasi. Walaupun tadi saya katakan secara teori dan realitas di lapangan, udang bisa hidup pada kadar garam 5 sampai kadar garam 50, tetapi
pada saat penebaran kita usahakan benih harus disesuaikan dulu kadar garamnya. Nah, ini caranya. Nah, caranya bisa ditampung dalam wadah, dialirkan air tambak yang mau kita tebar, dan sebagainya. Setelah salinitas sama, baru kita tebar di tambak. Nah, ini contoh saja bagaimana perbedaan yang kita lakukan agar eh, benih yang kita tebar itu tetap sehat. Karena biasanya di dalam, kalau kita setelah intensif, kita sudah memberitahu ke hatchery, kadar garam tambak saya adalah 20, maka hatchery akan menurunkan kadar garam itu sampai 20, 22 masih sanggup. Pada garam total 35, hatchery bisa naikkan. Karena lebih gampang menaikkan sanitasi di hatchery daripada ditambah karena volumenya kecil. Nah, itulah perlu komunikasi dengan hatchery agar benur yang kita akan tebar sudah teradaptasi di hatchery tempat yang mau kita ambil. Nah, tinggal suhu karena selama ini selalu menggunakan suhu diturunkan agar terjadi selama pengangkutan itu ketahanan dan kondisi benur itu sehat, sehingga dilakukan ada penurunan suhu biasanya sampai 20 derajat Celcius. Dengan 20 derajat Celcius maka benih itu akan diem selama pengangkutan, begitu sampai ditambak maka dibangunkanlah dengan salah satulah menaikkan suhu seperti cara ini. Ini dengan masukkan air pertama menaikkan suhu, yang kedua menyesuaikan agar cara air tambak dengan air tempat kantong benih diangkut itu sudah sama. Dan di sini beri pakan. Jadi prinsipnya adalah restroom area. Jadi benih sebelum ditebar ditambak harus dikondisikan sehat. Dengan cara satu, diadaptasi di tempat yang nyaman. Kalau di bandara itu ada restroom, dimasukkan restroom, di situ ada makanan yang cukup mengenyangkan dan sebagainya, agar betul-betul sebelum ditebar ke lapangan itu benar-benar sehat. Nah, inilah caranya. Kita masukkan ke bak penampungan, di situ kita cek kondisi kesehatannya, suhunya dinaikkan sesuai dengan suhu tambak, pakan diberi berupa anopli artemia agar pada saat dilepas ditambak benur dalam kondisi sehat. Nah, ini teknik ini sederhana, tapi dampaknya ternyata menghasilkan perbedaan yang sangat signifikan antara yang langsung ditebar ditambak dengan konsep seperti ini. Nah, ini contoh saja yang saya maksud. Sebelah kanan ini konsep lama, walaupun ini bisa, tapi dengan waktu jarak yang dekat dan sebagainya. Dan ini kan dengan teknik seperti ini, maka yang sebelah kanan ini akan efektif dan efisien, kita tidak harus turun ke tambak. Nah, ini bisa dibuat medianya menggunakan blong dan sebagainya. Ya, ini contoh saja bagaimana waktu yang dibutuhkan apabila kita ada perbedaan salinitas maupun perbedaan suhu yang diperlukan di dalam proses lama uh, adaptasi agar benar bagus. Ya. Nah, yang kedua, konstruksi. Jadi prinsip dasar konstruksi adalah satu, karena konstruksi tambak ini akan mempengaruhi kemudahan dalam mengelola air. Oleh karena itu yang perlu kita lakukan adalah satu, tambak tidak bocor, kedap. Karena apa? Dengan banyak bocoran kita akan menambah air, itu ongkosnya akan mahal. Yang kedua, dasar tambak tidak keruh bila dilakukan penggunaan kincir. Karena kalau keruh ini memiliki suspensi tinggi sehingga akan mengganggu aktivitas udang baik untuk memakan dan sebagainya. Dan ketiga, dasar tambak tidak melepaskan toksit karena banyak tambak gambut, tambak yang mengandung besi pirit itu juga pada saat diisi air dia akan melepaskan pirit gambut sehingga menyebabkan suhu pH air menurun, dan itu juga dampaknya kurang bagus untuk pemeliharaan udang. Nah, teknologi berkembang sehingga dengan saat ini konstruksi tambak tidak akan masalah karena sudah ada namanya lining atau tambak menggunakan lining tambak plastik. Nah ini, jadi ini konstruksi saat ini sudah berkembang dengan teknologinya, sehingga kita sudah tidak lagi tergantung pada tanah. Dimanapun di situ ada tanah, kita bisa pasang plastik, bisa untuk pelihara ikan maupun udang. Nah, namun demikian, konstruksi, bentuk, dimensi, ukuran akan sangat mempengaruhi kualitas air di atas, jadi akan mempengaruhi cara untuk mengolah air. Filosofi dasar adalah bagaimana air bisa kita gerakkan seluruhnya, sehingga dengan seluruh kolom air dalam tambak itu bergerak, menyebabkan kualitas air akan sempurna, akan merata. Yang kedua, dengan konstruksi yang ada, dengan alat yang ada, kita bisa melokalisir kotoran, baik sisa pakan udang maupun
kotoran udang itu ke dalam satu tempat yang terpisah sehingga bisa kita buang keluar dengan konsep central tin. Nah, dari situ maka bentuk ini penting. Jadi kalau bisa, kalau sudah plastik, dasar tambak ini tidak boleh lebih rendah daripada saluran yang di luar. Dengan cara seperti ini maka seluruh kotoran ini akan terbuang keluar. Ini contoh panjangnya. Waktu itu kami bangun satu kawasan, ini sentral din semua, buangnya ke sini pada saat ini kering, ini bisa kering semua. Sehingga di bawah plastik tidak ada air. Karena biasanya kalau di bawah plastik ada air, itu akan sulit dan itu sumber masalah karena begitu airnya bocor dan air itu memang sangat bau sekali. Sehingga ini konsep ini menjadi penting dalam nanti untuk membangun tambak. Nah, inilah dasarnya. Kalau bisa, bangun tambak adalah di atas pasang rata-rata sehingga kapanpun bisa dikeringkan dengan sempurna. Ini contoh gambaran tambak-tambak yang ada di pantai selatan. Kalau bangunnya di bawah seperti ini, maka sulit dikeringkan. Ya. Nah, ini contoh-contoh saja. Kalau bisa membangun dasar tambak adalah di atas pasang rata-rata ini dasar kolam. Sebagai dasar kolam. Sehingga dengan cara seperti ini, maka tambak akan lebih mudah untuk dikelola dengan baik. Nah, ini contoh kawasan di kita. Jadi kami mungkin nanti teman-teman yang Pekalongan, kalau sebagian saya lihat ada Jepara, silakan aja belajar langsung. Ini bagaimana kami mengatur satu kawasan, di mana seluruh kawasan ini supaya tidak saling tertukar atau tercampur antara air masuk dengan air buangan. Dan yang kedua, kami berada pada posisi di mana sumber air kita diapit untuk dua pelabuhan. Ya, seperti pelabuhan yang ada di sana, tahu sendiri begitu kotornya, sehingga dari situ kami membuat satu sistem bagaimana air yang kita gunakan itu bisa kita berbagi dengan baik dengan sistem kolam tandon dan reservoir yang sangat panjang. Di contoh ini kami punya saluran yang cukup panjang, ini adalah sebagai inlet utama, sementara buangan kita buang ke pinggir semua, sehingga terpisah di belakang ini kita lakukan pembuangan air. Nah, inilah yang kita lakukan agar dalam satu kawasan ini kalau tertular penyakit dia tidak lebih cepat menular ke kawasan yang lain. Nah, ini gambaran-gambaran saja fasilitas kita yang begitu memang eh, mengatur bagaimana kita harus mengatur blok-blok agar blok-blok ini bisa operasional dengan setiap blok pasti punya tandun sendiri. Nah, nah, yang kedua, ini yang saya katakan. Jadi prinsip daripada penggunaan air adalah bagaimana kita bisa menggerakkan seluruh kolom air agar satu, kualitas air merata, yang kedua kita bisa melokalisir kotoran. Nah, contoh kebetulan kita punya tambak millennial stream farming, yaitu tambak bulat. Ini tujuan kita buat bulat, indah, agar pemuda-pemuda lulusan-lulusan perikanan itu tertarik. Jadi selama ini sayang kalau udah keluar perikanan, eh, begitu keluar kerja di lain tempat sayang. Jadi saya menarik atau memprovokasi, insya Allah dengan kondisi yang sekarang teknologi kita kembangkan. Seperti ini tambak-tambak ini tambak yang bisa dikelola dengan gampang dan mudah. Artinya tambak bulat yang kerja juga cukup bersih, nggak perlu. Memang pada saat pagi kita harus turun ke lapangan untuk ngecek dasar tambak basah. Tapi setelah itu kita bisa lebih enjoy karena semua kita bisa lakukan dengan digitalisasi dan sebagainya. Tapi filosofinya harus ketemu, harus dipahami. Sebagai contoh bagaimana kita mengelola air. Jadi filosofi dasar tadi, kita harus bisa mengelola air dengan baik dengan cara bisa menggerakkan seluruh kolom air agar air itu merata kualitasnya dan melokalisir kotoran agar kotoran tidak sebar kemana-mana tapi di satu tempat sehingga kita bisa buang keluar dengan gampang. Nah, ini contoh petak yang dalam bentuk bujur sangkar. Jadi kita pun lihat ini, kita semua kita buat memutar. Nah, dengan memutar ini semua kolom air bisa kita lakukan, ya ini yang tambah lebih luas lagi, ya ini kita buat memutar seperti ini sehingga kotoran ada di tengah. Nah, inilah konsep-konsep dalam budidaya udang dalam hal untuk bagaimana kita mengelola air. Nah, oleh karena itu penting, berapa sih luasan yang ideal? Pengalaman kita untuk tambak kotak yang ideal maksimum 2.000. Jadi kalau terlalu kecil juga nggak efisien di penggunaan lahan, banyak lahan yang matang. Yang kedua, tenaga juga tidak efisien, tapi yang paling ideal adalah luasan antara 1.000 sampai 2.000 itu paling ideal karena akan lebih mudah untuk mengelola air. Jadi filosofi luas tambakan ini kaitannya dengan kemudahan kita untuk mengelola air. Memang tambak kecil gampang untuk mengelola air, tapi kalau terlalu kecil, tidak imbang dengan sarana dan prasarana akan lebih boros di dalam penggunaan sarana dan prasarana serta tenaga kerja.
Sehingga idealnya untuk kawasan tambak adalah kurang lebih antara eh, 1.000 sampai 2.000 itu paling ideal. Nah ini contoh saja kita punya kawasan yang dulu kita kerjakan. Nah ini eh, filosofi yang kedua adalah bagaimana kita mengatur supaya air bergerak. Ini contoh waktu zaman lama di mana kita belum menggunakan kincir, ini masih menggunakan long arm, belum menggunakan kincir listrik yang seperti saat ini. Nah, oke, selanjutnya yang kedua adalah bagaimana dengan nutrisi pakan. Jadi ini yang harus kita pahami. Salah satu yang kita bisa lakukan untuk mempertahankan atau meningkatkan kondisi ketahanan tubuh adalah udang harus makan. Prinsip dasar makan adalah pakan diberikan pada air tambak yang kondisi airnya tinggi. Jadi ini kita di dalam pemberian pakan kita harus melihat. Jadi tidak semua atau tidak asal memberikan pakan. Biasanya kalau yang paham adalah biasanya pakan itu diberikan di samping kincir di mana arusnya tidak banyak juga. Nah, ini tadi itu. Yang kedua adalah jumlah pakan diberikan ditambah pada saat nafsu makan itu tinggi dan dikurangi pada saat eh, nafsu makan turun. Ini filosofi. Walaupun secara teknis kita sudah bisa menghitung. Kalau ingin kita melihat nafsu makan apa, melihat sehari sekarang samplingnya misalkan 20 gram dengan ramalan estimasi ADG 0,5 sehingga 10 hari dia naik 5 gram. Dengan 5 gram itu dengan ECR 1 maka saya butuh setiap eh, ekornya butuh 5 gram kali sekian ribu ekor ketemu sekian kilo per hari. Nah, tetapi di dalam aplikasinya kita harus selalu ngamati. Bagaimana cara ngamatinya dengan konsep ANCU, feeding trade. Biasanya satu anjur diberikan 0,8 sampai 1%. Kalau pemberian di anjur itu 1% selama 2 jam tidak habis, maka pakan wajib dikurangi. Karena apa? Artinya nafsu makan turun. Walaupun secara fisik kita melihat, wih secara fisik airnya bagus, tidak ada busa, tidak ada udang yang ngambang. Tetapi bagus menurut pengamatan kita belum tentu bagus menurut udang karena udang yang merasakan hidup di situ. Nah, filosofinya adalah udang akan nafsu makannya meningkat apabila dia dipelihara pada kondisi lingkungan yang optimum. Nah, optimum menurut kita belum tentu sama dengan optimum menurut udang. Oleh karena itu, mau tidak mau, dalam pemberian pakan harus diamati. Itu sudah prinsip dasarnya. Karena dengan pengamatan itu, untuk mengetahui apakah pakan yang kita berikan itu bagus atau habis atau tidak. Nah, ini contoh saja. Ini alur penggunaan pakan. Jadi ini prinsipnya adalah banyak sekali buangan daripada pakan udang ini akan menjadikan lingkungan sangat menurun. Kalau kita lihat sebenarnya tidak 100 pakan itu akan dimakan, tapi sebagai contoh kalau pakannya tidak bagus, itu sudah larut dalam air lebih dari 15%. Jadi yang dimakan ke dalam tubuh udang 85%. Nah 85% itu akan keluar kotoran kurang lebih 20%. Terus selainnya adalah untuk pertumbuhan dan untuk atau metabolisme harian, sisanya baru daging. Nah, artinya dari konsep ini maka kalau pakan yang tidak bagus akan banyak loss. Oleh karena itu, bagaimana cara cara mengamati pakan setelah kalau setelah nutrisi kita hanya bisa melihat oh kadar proteinnya berapa sih? Kalau kadar protein tinggi maka harganya mahal. Tetapi sebenarnya belum tentu. Karena apa? Protein itu hanya proximat, diko dengan proximat itu hanya dihitung dari berapa kadar nitrogen yang ada di situ yang sebagai pembentuk protein. Tapi sebenarnya yang lebih bagus adalah kelengkapan asam amino. Mungkin ada pakan yang kadar garamnya cuma lebih rendah daripada yang proteinnya tinggi, tetapi dia memberikan dampak pertumbuhan yang bagus karena kemungkinan asam aminonya lengkap. Kalau asam amino adalah pembentuk-pembentuk daripada protein itu. Nah, ini menjadi penting. Oleh karena itu, saya tidak bisa mengomongkan kalau protein tinggi pasti tumbuhnya dengan baik, belum tentu. Oleh karena itu, setiap melakukan sampling, itulah kita lihat, oh dengan pakan seperti ini, dengan jumlah sekian, FCR sekian, kok tidak tumbuh. Dan tumbuh, nah itu bisa dilihat dari sampling harian. Atau dilihat paling enggak sampling seminggu sampai 10 hari sekali. Sementara pemberian pakan tiap hari harus kita amati. Nah,
Filosofi pakan adalah satu, pakan yang baik adalah mengandung nutrisi tinggi dan mengandung antioksidan tinggi. Karena apa? Dengan nutrisi yang tinggi dan antioksidan yang tinggi, maka pakan akan dimakan habis dan itu bisa menjaga pertumbuhan. Nah, itu cirinya bisa kita lihat kalau yang kedua, pakan dimakan dan tumbuh. Yang kedua adalah pakan yang nutrisinya tinggi tetapi aktarnya rendah. Ini ibaratnya kalau masak daging tapi tidak ada bumbu. Ibaratnya tidak ada bumbu sehingga udang pun juga tidak akan nafsu untuk makan. Nah, ini kita lihat kalau seperti ini biasanya waktu pengamatan pakan atau sisa pakan pun banyak. Tapi nutrisinya tinggi, tapi dia mau tumbuh. Yang paling terakhir adalah pakan yang ketiga adalah pakan yang aktarnya tinggi tapi nggak mau tumbuh. Pakan habis terus tapi nggak mau tumbuh. Karena apa? Memang setelah pakan masuk tidak ada nutrisi yang banyak yang cukup untuk pertumbuhan. Itu kita bisa amati anjur habis terus tapi nggak mau tumbuh. Yang terakhir adalah memang paling jelek semua, nutrisinya jelek atau jelek sehingga tidak dimakan. Ini penyebab pertama bisa terjadinya pembusukan di dasar kolam. Apalagi kalau kolamnya tidak didesain sebaik mungkin sehingga pakan ini nggak dimakan. Sehingga pada saat seperti itu maka kita harus selalu ganti pakan. Oleh karena itu kita cek. Nah, secara fisik, cara ngecek pakan adalah dengan menggunakan gelas. Jadi karena udang ini sifat makannya dikerikiti, maka diharapkan mempunyai water stability atau kekuatan butiran pakan itu agak lama di dalam air. Jangan langsung dimasukkan air, ambiar. Pasti itu akan menyebabkan kotoran di air. Nah, untuk ngetes itu, biasanya paling gampang dimasukkan berapa gram di dalam air gelas bening sehingga kita bisa lihat berapa jamnya pakan jadi hancur. Nah, standar kita secara umum adalah pakan 2 jam itu nggak sampai hancur, itu akan lebih efektif karena kecepatan makan udang juga karena sifatnya dikerikiti maka dia pelan-pelan dan sebagainya. Nah, dari data sementara teman lapangan memang idealnya pakan itu mulai hancur tuh 1,5 sampai 2 jam tuh masih ideal. Nah, sampai itu juga bisa lihat. Jadi nutrisi memang penting, tetapi tidak cukup nutrisi saja, tapi juga punya atraktan dan dengan atraktan itu supaya udang itu tertarik untuk dimakan. Karena beda dengan ikan. Jadi ikan itu makan langsung ditelan, langsung masuk lambung. Kalau di udang di dalam eh, pakan itu dia dipegang oleh kaki renang 3 pasang dengan capit, baru masuk ke prostatema, di situ ada mulut, masuk ke pankreas, baru dia langsung masuk ke usus sampai dia dibuang keluar. Nah, jadi ini oleh karena itu penting sekali kita melakukan kontrol anjus seperti ini. Nah, setiap habis sembilan makan harus kita cek, nah, bahkan habis atau tidak. Kita cek kalau kalau pakan habis berarti menunjukkan bahwa ini kondisi pakannya dimakan. Nah, berapa sih luas anco kurang lebih kalau kalau bisa dalam bentuk bulat tapi efektivitas kita biasanya ukuran 8 cm 80 cm keliling bujur sangkar supaya kita angkatnya nggak begitu berat. Nah, berapa persen di ancu? Biasanya kita kasih 0,8 sampai 1% dengan pengamatan 1 sampai 2 jam. Pengertiannya apa? Kalau lebih 2 jam berarti diduga ada kelebihan pakan saat itu nggak habis sehingga perlu kita kurangi dan sebagainya. Nah, ini beberapa teknik kaitannya dengan bagaimana menjembatkan dan sebagainya. Nah, yang selanjutnya, saya katakan tadi di bawah awal bahwa untuk memasukkan material apapun melalui coating atau pengkayaan pakan untuk udang itu begitu sulit untuk masuk semua. Karena sifat pakan udang tadi yang cara makannya digigit sehingga kalau hanya ditempelkan di pakan yang sudah jadi, masukkan dalam air sebelum dimakan dia sudah larut dulu dalam air. Nah ini sehingga ini tidak kita salahkan. Namun demikian beberapa yang teknik yang kita lakukan adalah untuk lebih banyak vitamin itu masuk adalah dengan cara dipuasakan. Jadi kadang-kadang pengalaman kita di lapangan pada saat ada masalah penyakit WFD itu kita puasakan dulu. Dengan puasa itu harapan kita udang yang sehat itu akan jadi lapar. Nah nanti pada saat udang mau makan dan kondisi air bagus biasanya di siang hari karena oksigen tinggi baru pakan itu kita perkaya dengan fit aditif. Nah, dengan fit aditif, nah dan pemberian pakan pun tidak 100% sebagai contoh. Kalau jam 11 siang kita harus ngasih pakan 100 kilo dalam satu kolam, maka kita berikan 50 kilo.
Nah, 50 kilo itulah yang kita perkaya dengan vitamin agar udang yang makan itu semakin rakus, jadi cepat habis. Nah, setelah itu 1-2 jam sisanya kita berikan lagi sambil kita kontrol di anjing. Artinya ini kondisi emergensi pada saat kita cara-cara kita melakukan pengobatan untuk udang karena tadi filosofinya adalah sulit memasukkan udang, memasukkan bahan material ke dalam tubuh udang karena sifat makan udang yang dikrikiti sehingga akan lebih banyak lepas di air. Nah, dengan udang makan dengan cepat, harapan kita coating yang kita masukkan ke dalam pakan itu bisa ada yang masuk ke dalam tubuh udang. Nah, beberapa yang dilakukan biasanya dengan menggunakan bakteri Bacillus untuk khususnya untuk WFD dan sebagainya. Nah, dengan tujuan semuanya lah untuk meningkatkan kecerdasan. Ini salah satu strategi yang pernah kita lakukan pada saat udang kena WFD, yaitu bagaimana kita memasukkan virus, menekan pertumbuhan virus yang ada di dalam tubuh udang, eh, itu dengan menggunakan bakteri patogen, ya, itu dengan menggunakan kita probiotik yang kita lakukan di dalam pengperkayaan pakan. Jadi ini beberapa sistem yang sudah kita lakukan tentang konsep bagaimana kita budidaya, yaitu budidaya itu kalau kita lihat sekarang sebenarnya ada namanya budidaya heterotop, di mana kita menghitung jumlah pakan yang masuk dengan penambahan karbon agar tumbuh di sana adalah bakteri heterotop atau disebut namanya bioflok system. Nah ini dengan konsep nanti karena bioflok system itu kita ingin menumbuhkan bakteri probiotik, di mana probiotik itu cenderung dari bacillus, di mana bacillus akan tumbuh pada saat kondisi karbon yang tinggi, sehingga kita harus selalu melakukan penambahan karbon dengan menggunakan glukosa. Jadi penyebab pembentukan amonia adalah nitrogen. Nah, nitrogen itu berasal dari pakan yang mengandung protein tinggi. Semakin tinggi proteinnya, maka potensi untuk pembentukan amonia itu sangat tinggi. Nah, itu maka harus kita imbangkan dengan penambahan karbon agar bakteri yang kita masukkan ke dalam tubuh dan ke dalam media air itu bisa berkembang dengan baik sehingga menguraikan bahan organik dalam bentuk nitrogen itu menjadi nitrat dan sebagainya. Nah, berapa besar karbon yang kita berikan? Hitungan-hitungan kita dengan kondisi sumber karbon 50% kandungannya, maka setiap kilo pakan kita perlu menambah kurang lebih 2,5% molase, 2 sampai 2,5 molase untuk menyeimbangkan CN rasio sehingga bakteri yang kita masukkan ke dalam tambak itu bisa berkembang dengan baik untuk merubah nitrogen dalam bentuk pembentuk amonia dari sisa pakan, dari protein sisa pakan menjadi nitrat yang nanti bisa menjadi blok-blok bakteri. Nah, yang kedua adalah nitrifikasi. Jadi ini juga justru ini berbeda ini dengan mengurangi daripada karbon, tapi ini cenderung akan tumbuh plankton dia, karena akan menjaga aktivitas sehingga planktonnya akan tumbuh dan sebagainya. Nah, dari yang terakhir ini ada dua konsep yang kita lakukan. Nah, konsep ini tergantung situasi. Jadi kami tidak memaksakan karena lokasi tambak itu mempunyai karakteristik sumber air yang berbeda-beda. Contoh di Sekal Pekalongan, karena air kita juga sangat terbatas secara waktu itu, maka kita menggunakan konsep yang pertama. Sehingga dengan konsep yang pertama itu tidak banyak kita menggunakan air, tetapi harus hati-hati. Pada saat kita salah menghitung karbon, maka bakteri akan melimpah, dan kalau melimpah bakteri cukup tinggi juga akan berisiko. Nah, jadi ini teknik yang uh, beberapa konsep yang kita lakukan ditambah. Nah, nanti kalau kita mendapatkan lokasi tambak yang sumber airnya bagus seperti di Sulawesi dan sebagainya, mungkin konsep kita nggak perlu konsep heterotop system. Dengan semi heterotop bisa, artinya kita lebih banyak menggunakan air untuk pengenceran. Intinya, bagaimana kita melakukan kegiatan agar kotoran, sisa pakan, kulit udang ditambak itu setiap hari kita bersihkan. Maka SOP di Jepara yang dilakukan teman-teman adalah setiap pagi jam 6 dia turun ke tambak untuk melihat apakah di tengah ada kotoran, sisa pakan, dan sebagainya, udang yang mati. Sehingga tiap hari kita lakukan sipon. Bulan kalau nggak salah tuh ada 3-4 orang yang alumni Pekalongan yang masih ikut di kegiatan kita, yaitu tiap jam 6 dia udah mulai nyipon. Nanti begitu sipon bersih, baru kita atur airnya sampai menunggu pakan. Nah, artinya ini kerjaan di tambak itu seperti itu. Memang sepintas, tambak udang itu kelihatannya kerjanya 24 jam, tetapi ada event tertentu aja yang kerja. Sebagai contoh tadi, pagi hari ngecek di dasar kolam,
kalau ada kotoran banyak kita lakukan penyimpanan, setelah itu ganti air, duduk sudah masuk lagi ke mes sambil menunggu nanti pakan, kontrol pakan dan sebagainya. Artinya kalau normal pekerjaan tambak itu sebenarnya hanya pagi sama sore saja, siang hanya kontrol pakan. Memang tidak bisa kita tinggalkan dalam waktu lama karena tiap hari harus kita kontrol. Sebagai contoh, pada saat kita memberikan pakan 5 kali, ya 5 kali kita harus kontrol 1 jam setelah memberikan pakan, kita lakukan pengontrolan di si anjur tadi, apakah pakan itu dimakan atau tidak. Nah, ini sedikit saja permasalahan penyebab menurunnya daripada lingkungan sehingga produksi rendah. Faktor internal lebih banyak di faktor internalnya. Artinya faktor yang menyebabkan turunnya atau menurunkan lingkungan, menurunnya kualitas lingkungan itu di antara faktor internal. Yang pertama adalah kalau pakan berlebihan overfeeding. Sehingga konsepnya setiap pemberian pakan harus kita kontrol. Berikan pakan pada saat, karena tujuan kita ini pengembukan, kan tujuannya supaya cepat gede, begitu gede panen. Kalau bisa lebih cepat gede, efisien waktu, kita bisa panen dengan harga yang lebih bagus. Sehingga kontrol pakan jadi penting. Ya. Yang kedua, akumulasinya organik. Ini kaitannya dengan konstruksi tambak. Kalau kita tidak pinter, sehingga konstruksi tambak kita atur bagaimana supaya kotoran itu tidak teraduk, bisa kita kumpulkan di tengah, kita buang secara sentratin setiap hari itu lebih penting. Yang ketiga adalah blooming plankton. Ini kalau baik virus maupun dan sebagainya. Ini kalau kita dalam aplikasi itu tidak betul-betul menghitung. Oleh karena itu standarnya bisa dilihat dari kecerahan saja. Idealnya adalah 30-40 stabil warna air. Nah, artinya kalau lebih daripada semakin pekat kita perlu tandon untuk mengencerkan. Jadi sebenarnya menambah saja. Karena pada saat sudah terlalu blooming, baik blooming plankton atau blooming bakteri itu risikonya juga cukup tinggi. Nah, disinilah kita lakukan pengecekan air tiap hari, biasanya pagi sama sore di situ. Pagi kita lihat kecerahannya berapa, sore kita lihat kecerahan berapa. Kalau stabil, cenderung dia akan lebih bagus. Nah, yang kedua lah faktor penyakit. Nah, ini saya katakan sebenarnya penyakit, virus, dan sebagainya itu dampak dari, dan saya yakin bukan berarti tambak itu bebas penyakit, bebas virus, enggak. Pasti ada. Cuman bagaimana kita bisa mengendalikan saja agar tidak menyerang karena prinsipnya penyerangan penyakit hanya bisa terjadi pada saat udang itu lemah. Sehingga yang kita jaga itu bagaimana ikan dan udangan tidak lemah dari segi air dan segi makanan dan sebagainya. Nah, ini menurunkan kualitas air, kerusakan sedimen dan sebagainya. Ini yang menjadikan. Nah, yang ketujuh ini kadang-kadang pemancuan tingkat produksi. Artinya gini, kita ingin produksi tinggi. Begitu kita mendengar, wih di Sulawesi bisa 1 kolam, 1 hektar 50 ton sekali panen. Di Pekalongan mengejar seperti itu susah. Karena karakteristik beda. Air di sana mungkin lebih bagus, bahan organiknya rendah, sehingga kita gunakan di dalam tambak pun dia masih mampu menambah beban pakan yang tinggi, kotoran yang tinggi. Tapi kalau Pantura dengan organik yang sudah tinggi, begitu kita tambah beban, sisa pakan dan kotoran udang yang tinggi, maka organiknya akan selalu meningkat tinggi. Pada saat organik tinggi, senyawa penguraian tidak sempurna, maka terjadilah masalah H2S, gas metan, dan sebagainya. Artinya yang ketujuh ini penting kita perhitungkan. Nah, kemarin kita diskusi dengan petambak, banyak petambak yang datang gagal karena apa? Ya tadi, yang biasanya panen 1 kolam 1,5 hektar itu 3-4 ton, karena dengar di sana bagus, dia ingin 10 ton. Tambahlah penebalan dan sebagainya. Tidak diikuti oleh pengolahan yang lain sehingga dapat seperti itu. Nah, faktor internal sedikit, yaitu memang faktor internal cenderung dari sumber air baku. Artinya sumber air yang kita tidak bisa kendalikan karena air itu merupakan buangan dari semua aktivitas manusia di perairan umum akan jadi satu. Nah, cirinya semakin di situ banyak penduduk, banyak aktivitas, maka kecenderungan organik air itu akan meningkat. Artinya ini sebagai faktor pencemar. Nah, oleh karena itu inilah seninya. Maka kita harus berpikir tidak bisa dibandingkan produktivitas persatuan luas itu G2G antara tambak di Sulawesi mau di Jawa di Jawa Tengah itu tidak bisa. Karena memang sumber airnya sudah berbeda. Sehingga karakteristik setiap lokasi budidaya harus dipahami dan itu dimodifikasi agar dengan dimodifikasi itu kita bisa menggunakan air dengan baik dengan simpan dan sebagainya.
Kan nggak mungkin kalau kita petambak eh, kelas menengah ke bawah di Pekalongan dengan langsung pindah beli lahan di Sulawesi tidak mungkin itu kalau perusahaan tingkat tinggi monggo tapi kalau kita susah sehingga mau tidak mau suka tidak bagaimana kita harus melakukan inovasi teknologi agar di Pekalongan pun air bisa kita lakukan dengan baik dengan cara yang ada dengan sebetulnya. Kalau SDM kita harus selalu belajar. Tidak ada sampai sekarang yang mengatakan saya pun tidak berani, siapapun tidak berani bahwa kalau Bidang pasti berhasil. Susah sehingga kita selalu SDM itu selalu belajar, selalu mendengar informasi, menelah informasi, dan paham betul karakter tahanan, sehingga kondisi SDM ini harus betul kita siapkan dari awal kemampuan dan sebagainya. Tapi ada filosofi. Selama kita bekerja senang, nyaman, insya Allah itu suksesnya akan tinggi. SOP itu setengah udah baku. Tapi pada saat kita melaksanakan SOP itu nyaman, senang, dan didukung oleh doa yang kuat, insya Allah keberhasilan itu akan tinggi. Nah ini. Nah, ini sedikit saja bagaimana alur tadi saya ceritakan tentang udang. Intinya, semakin tinggi penebaran, semakin tinggi penggunaan pakan, maka potensi semakin menambah beban lingkungan. Oleh karena itu, perlu ada teknik pada saat kita meningkatkan teknologi, harus diikuti oleh fasilitas yang lain yang perlu kita gunakan agar mampu untuk olah air. Nah, ini sedikit saja gambaran-gambaran dalam hal proses penguraian bahan organik ya. Nah, ini beberapa senyawa yang memungkinkan ini perlu setelah standar dipenuhi. Nah, inilah ada standar amonia, standar nitrit yang kita harus kendalikan agar tidak menjadikan masalah di lingkungan. Namun demikian, setiap lokasi seninya beda-beda. Ini gambaran saja sedikit usaha ya. Artinya bagaimana sih risiko udang sebenarnya kalau kita aman sampai sekarang ini saya buat waktu harga normal. Artinya apa? Sebenarnya dari segi pembiayaan dan sebagainya itu selama 4 bulan itu penggunaan biayanya 25, 47 sampai 100%. Nah, keuntungan kita kalau harga bagus seperti 2 tahun yang lalu itu sampai 80 sampai 100%. Tapi saat ini memang kita terpotensi harga ada masalah sehingga keuntungan kita hanya sekitar 10-20% untuk saat ini. Mudah-mudahan tahun depan atau setelah ini harga membaik lagi seperti semula kita akan aman. Oke, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Ada satu konsep prinsip bahwa sebuah keberhasilan bukan karena keberuntungan atau kebetulan, tetapi harus diikhtiarkan melalui perencanaan yang matang, yakin, kerja keras, dan keulasan niat baik. Ini contoh yang saya lakukan beberapa tahun yang lalu, dan sekarang ini kita kembali lagi. Waktu itu kami masih di Jepara, kami kerjakan tambak di Tangerang, ya, dengan kondisi seperti ini. Dan waktu kami ke Takalar berhenti, maka ini kembali lagi sekarang sudah kita mulai lagi, dan ini masih bisa kita pertahankan. Nah, disinilah lokasi tambak yang begitu kredit, artinya airnya juga jelas, tapi dengan konsep yang ada, waktu itu kita 18 siklus, hanya gagal 2 siklus saja di umur 60 hari gagalnya. Nah, ini kan kita coba ulangi. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ini bisa memberikan wawasan, semangat untuk kita semua. Yang prinsipnya kita mencoba nanti beberapa hal yang kita bisa lakukan dengan konsep diskusi dan sebagainya. Silakan datang ke Jepara untuk belajar karena saya mengatakan ya, kompetensi seseorang itu sangat tinggi didapatkan dari hasil praktek. Jadi kompetensi ada 3, ilmu pengetahuan, adik-adik bisa dari kuliah, seminar, workshop, dan sebagainya. Itu hanya sedikit. Yang kedua adalah keterampilan. Inilah yang paling banyak. Semakin banyak melakukan uji coba, semakin banyak melakukan kajian, melaksanakan langsung ya tidak ada membaca, itu akan menambah keterampilan potensi yang sangat tinggi. Yang ketiga sikap perilaku itu bawaan. Artinya dengan sikap perilaku yang baik tepat sesuai dengan kebutuhan yang tempat kerja, Anda akan mendapatkan tempat yang baik. Pada saat kita tidak bisa mengikuti aturan yang ada di tempat kerja, walaupun kita punya kompetensi yang tinggi, ilmu yang tinggi juga tidak akan bermanfaat. Demikian Pak Khairul yang bisa saya sampaikan, teman-teman. Tadi Pak Soe yang sebagai hostnya, Pak Asyari, monggo kalau ada teman-teman yang ingin bertanya, diskusi, ya kita buka diskusi. Intinya ini saya sama-sama belajar, karena budidaya udang itu kita selalu belajar terus.
tidak berhenti untuk belajar karena hari ini atau tahun ini teknologi ini begitu airnya berubah kita harus mengadit teknologi itu inovasi agar air ini bisa berubah karena prinsipnya adalah bagaimana kita menggunakan air ini agar bisa digunakan untuk udang. Nah, sementara tiap waktu, tiap hari, tiap tahun, tiap bulan air itu selalu berubah. Perubahan air karena lingkungan, karena masalah penduduk dan sebagainya. Demikian Pak Asyari yang bisa sampaikan lebih dari 1 jam ini, mudah-mudahan ini bisa menjadi wawasan dari adik-adik semua. Waktu saya kembalikan ke moderator.